Tolong nyalain lampu. Aman? Bayar berapa? 375. 375. Apa dianalisa sama dia? Radang doang. Nggak disuruh nginep kan? Payah papa suruh kacamata papa diservis 3 hari, terpaksa nonton pakai ribbon blok-blok. Belum kemana? Udah kemana? Gua jotos lu kan. Oh dia nggak mau masih kirain mau. Kalau mau kan berarti harus ke sana dulu. Makan dulu, lu dikasih 3 obat. Metilnya bahkan nggak dikasih yang 4, metil yang 8. Kemarin 4 soalnya. Jadi note-nya kalau radang curiga infeksi tunggu dulu 3 hari untuk paracetamol. Kalau misalnya nggak hilang, kemungkinan radang infeksi. Nggak boleh minum metil. Ya rada berbahaya kalau minum metil. Tapi udah sehat kan? Udah jauh lebih mending. Itu biasa dari pagi biasa. Kan demamnya itu yang bikin kelimpungan. Bisa. Ini papa punya ini. Katanya jangan bermimpi. Apa? Nawarin, suruh Kevin nawarin lu mau dialin. Janganlah terlalu berminyak itu. Ini kan nggak terlalu. Masih termasuk aman ini. Lebih aman daripada itu. Yang 5.000 7.000. 5. Jangan mau makan lagi. Nah, papa di sana. Ini enak, tangan di sini itu di. Cuma ini kurang lebar. Nggak bisa diapain tuh. Mau diapain lagi emang? Besinya papa taruh sini supaya papa bisa pindahin itu untuk uang dulu. Nantilah kapan tahun depan. Apa dibilang sama dokternya? Radang tok. Radang kok. Dibilang kemungkinan besarnya karena radang. Cuman kan karena yang kali ini nggak ada CT scan kayak kemarin kan. Hah? Emang pernah Kemarin CT loh scan? di CT scan. Berapa bayar CT scan? BPJS kemarin berapa? Kan nggak bayar. Siapa? Lo kan lu yang demam yang pertama ke Prima lo sempet di CT scan. Sempet ya, nggak ingat aku. Aku ingatnya cuma CT scan yang portable gitu ditaruh di Iya? bed. Kapan dia nggak pernah dia? ada pernah. Kalau dia CT scan berarti bukan BPJS. BPJS. Kan dia sudah disendiakan. Kapan terakhir kali dia masuk Prima Medica gara-gara demam? Itu udah di. Udah lama sekali. 4, 5 bulan, 6 bulan lalu. Itu loh pokoknya. Itu loh di CT scan. Oh berarti dia bayar sendiri. BPJS.
Ih, biasa masih sempat termasuk waktu itu kan masih. bisa. Oh gitu ya. Lah, kalau kayak gitu ngapain papa desa nggak bayar? Kita ngomongin dia bukan papa, kalau papa Enggak, dari dulu. contohnya. Kalau misalnya papa CT scan bayar nggak? Nah, BPJS, kalau papa ya udah, izin. kalau gitu aku CT scan Sama. juga nggak bayar, Iya, ngapain sama. aku bayar? Tapi kan lo sudah keluar karena lo di. Waktu itu Jadi, masih itu nyawa, masih. aksi aktif. Itu udah lama kartunya. sekali. Oh. Makanya kayak, papa nggak nangkep di mananya nih. Masih waktu Papa nangkep terakhir dia waktu di Sedikit Harapan tuh kan. kan arti masih dong kalau sama dia masih di CH. Dia masih kerja di CH ya masih dibayarin sama CH. Oh, Gitu loh, dibayarin Pak. sama CH bukan BPJS. 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 BPJS itu kalau kerja dapat Oh. kesehatan, dapat ketenaga kerjaan. Yang Itu di cover sama company. bayar sendiri itu kesehatan. Logikanya papa tuh BPJS yang papa bayarin. Ternyata BPJS yang BPJS tapi Cendikia perusahaan. Harapan bayarin itu yang missnya gitu loh. Vin, tolong air. Mana botol oleh? Nih papa minum. Obat maksudnya? Bukan papa barusan minum kopi. Nggak bisa. Papa nggak bilang untuk minum obat, untuk makan ini kan perlu minum. Lu juga miss ini man. Papa tidak ngomong untuk minum obat. Itu soalnya semua obatnya ada yang 2 ada yang 3. Ada yang sebelum makan nggak? Nggak ada ya. Semuanya setelah 12. 2 kali semuanya. Sudah lapor bos lo. Surat sakitnya udah tuh. Taruh di kamar udah gitu. Di foto dulu kirim ke dia kan bisa. Tahun. Kenapa suratnya sangat Yang terakhir lo masuk rumah sakit Belina yang Belina datang itu tadi datang. enggak. Oh iya karena dia kerja ya. Ini kan hari kerja biasa, yang kemarin itu hari Sabtu, itu hari Minggu. Papa tahu waktu masuk rumah sakit dan Belina nemenin, tahu. Cuma pikirannya papa BPJS itu adalah yang papa bayar, ternyata bukan BPJS yang perusahaan bayar, yang sekolah bayar, itu loh di situ missnya. Perlu HD nggak di kamar? Enggak, aku scan di atas ini. Saya tuh pakai itu. Makan dulu obat, minum obat. Ya kan? Biar tak tinggal naik ke atas. Ada perlu dibantuin apa lagi? Kevin nggak beli? Cuma kan karena nggak ada piring makan di atas itu. Papa nanti minum obatnya paling sekitaran jam 9, setengah 10 gitu. Kan baru minum kopi berapa jam lalu. Nggak apa-apa. Dari makan nasinya sudah lama. Kalau pagi nggak terlalu. Obat siang, obat malam itu yang keras. Naik. Ya, Aku minum. ya. Lampu matiin ya. Nah, biarin. Biarin. Halo. Besok langsung kerja ya. Iya. Oke, mantap. Jadi begitu guys. Mereka tidak tahu saya makam untuk memberikan sebuah pemahaman dokumentasi bahwa itulah anak-anak kami punya pendirian yang masing-masing benar menurut pendapat masing-masing.
pada saat diskusi pasti gontok-gontokan. Tapi saya tahu semua adalah dalam penetapan Tuhan atas free will kita masing-masing. Terelakkan dua sisi keping mata uang. Satu, free will kita dengan segala konsekuensi tanggung jawab kita, dan satu adalah itu pun merupakan penetapan Tuhan. Jadi ini salah satu contoh, guys. Saya tidak terlalu menyalahkan dia, mereka, dan saya tidak menyalahkan diri saya untuk minta maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Tuhan belum memberikan saya kemampuan untuk hal tersebut, guys. Biarlah semua menjadi pembelajaran. Salah satu pihak harus tenang. Kalau perlu dua belah pihak tidak usah ngomong dalam jangka waktu yang cukup, dalam jangka waktu yang diperlukan secukupnya. Tuhan akan jaga, tidak menjadi lebih parah. Karena saya dengan istri pun mengerti semua Tuhan yang menetapkan, yang membimbing. Demikian anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami berdua, saya dengan istri. Keempat anak kami memiliki karakter seperti saya, ngotot dengan pendirian masing-masing. Dulu waktu mereka masih kecil, mereka tidak berani terlalu membantah. Mereka diam. Namun setelah mereka memiliki kemampuan sedikit mandiri, punya pekerjaan, logikanya masih masuk akal, dan selalu menjawab saya. Terkadang jawabannya juga menguliahin saya sebagai seorang papanya, sebagai orang tua mereka. It's okay. Memang zamannya seperti itu, guys. Tuhan pun akan menjaga. Saya marah, dia marah, it's okay seperti tadi pagi. Pada saat kejadian saya membaca di WhatsApp keluarga, dia minta dibelikan antibiotik ke apotek. Dia bilang, Kevin atau Cornelius atau Louis, nanti setelah ngantar Kayla ke sekolah, tolong belikan amoxicillin. Dan saya belum tidur, Tuhan memberikan saya proyek segala sesuatu yang terjadi hari ini. Hari ini Rabu 23 Januari, bukan Rabu ya, Selasa ya. Hari ini Selasa 23 Januari 2024. Tian mengabarkan di WhatsApp keluarga, dan saya menghantarkan termometer dan memberikan satu saset SOP 100+ dan satu saset SOP Subarasi. Tian ngotot-ngototan dengan saya, dan saya mengatakan, lu mau minum atau enggak? Akhirnya dia minum. Waktu minum, sebelum minum, tensi 40, sekian derajat panas tubuh Tian. Setelah minum langsung membangunkan kakaknya, si Kevin, dan langsung memutuskan untuk ke rumah sakit Prima Medica. Di infus pasti diberikan penurun penurun suhu, dan diperiksa waktu sambil infus tensi di bawah 40, kurang lebih tidak sampai 1 jam. Tian mengkonsumsi AFC 100+ sudah langsung turun. Apalagi kalau sempat 2 jam di rumah, saya sangat
sangat yakin kalau suhu tubuh pasti menjadi 36 atau 37 derajat Celcius karena hak paten dari AFC SOP 100 plus yang awal dan AFC 100 dan AFC Subarasi adalah untuk menormalkan tensi tubuh, menormalkan kekentalan darah, itu pasti bekerja. Saya ngotot dengan Tian di kamarnya, dan Tian dengan karakter yang terwarisin dari saya juga ngotot kepada saya sambil panas, sambil ngomelin saya. Dia katakan, "Papa ingat waktu Papa dulu tidak mau ke dokter, akhirnya stroke, saya dikuliahin gitu, terpiculah saya." Saya bilang, coba saja minum. Kalau minum dan akhirnya minum sekarang lagi 1 jam atau lagi 2 jam minum SOP Subarasi, pasti turun. Dia bilang, enggak mungkin. Sudah berapa box Papa minum AFC ini? Apakah Papa tersembuhkan dari stroke? Wah, dia lagi sakit, dengan emosinya, dengan karakter yang juga keras, dia menguliahin saya, dan dia katakan, apa Papa Tian mau langsung ke rumah sakit? Kalau Papa mencegah langsung ke rumah sakit dan suruh minum ini, apa mau Tian menjadi meninggal? Begitu kalimat itu dia menguliahin saya langsung, lu mau minum enggak? Kalau lu enggak mau minum, boleh bangunin Kevin sekarang. Akhirnya dia minum, turun, ambil air, minum. Sambil minum, dia ngomel-ngomel, dan saya curahkan kepada Kevin cerita-ceritanya. Sampai di rumah sakit, saya telepon Kevin, berapa tensi yang setelah masuk rumah sakit? Di bawah 40. Belum sampai setengah jam guys, dari 40, sekian, 40,5 atau berapa itu, menjadi di bawah 40 dalam waktu kurang dari setengah jam guys. Inilah yang dikatakan hak paten fungsi daripada SOP Subarasi, menormalkan tensi darah, mengencerkan darah, dan ada untuk hipertensi, menstabilkan darah, dan khusus untuk penyakit orang Indonesia dibuatkan hak paten khusus untuk di AFC SOP 100 plus dan AFC Subarasi. Berlanjut ada satu lagi produk, itu AFC Utsukushi, untuk menjadikan Kopassus di sel darah putih kita. Kandungan NK sel yang ada di dalam Utsukushi memicu NK sel tubuh kita untuk bekerja aktif mencari semua penyakit, termasuk penyakit degeneratif yang sembunyi, sel tumor yang bersembunyi. Tubuh kita kalau tidak cerdik, maka sel tumor akan berkembang dan menjadi sel yang ganas, menjadi sel kanker. Utsukushi adalah Kopassus dari imun tubuh kita. Dia tidak bisa dikelabui oleh penyakit toksin atau antigen atau penyakit. Dia akan mengurung penyakit itu dan tidak mensuplai cari makanan, sehingga sel tumor, sel kanker pasti mati akibat kombinasi dari Utsukushi dan Subarasi akan meregenerasi sel-sel yang dibunuh oleh tumor dan kanker tersebut. Jadi guys, hari ini Tuhan memberikan saya sedikit keyakinan dan untuk mencobakan kepada anak saya. Barusan pulang itu, dan Tian mendapatkan obat, dan dia mengatakan, Tian minum yang biru ini apa ya? Oke, Tian minum.
Semoga ini memberikan satu wawasan kepada dia, pembuktian bahwa kurang dari setengah jam tensi yang tinggi di atas 40 sudah menjadi di bawah 40. Jadi begitu guys, saya harus mendokumentasikan segala sesuatunya. Hari ini Selasa. Pin, hari ini Selasa ya? Hari ini Selasa, tanggal 23 ya? Selasa 23 Januari 2024. Pukul pukul 8.20 saya selesai mendokumentasikan apa yang harus saya dokumentasikan. Sampai jumpa guys, dan Anda boleh mencoba. Jangan sia-siakan kesempatan hidup kedua. Saya stroke dari tanggal 18 Oktober 2015 dan saya baru mengenal AFC di tahun 2000 Januari 2020. Saya tidak punya cukup dana untuk membeli AFC, sehingga saya berusaha menjual. Kalau saya bisa menjual dan mendapatkan hasil kerja menjual, baru saya mengkonsumsi seadanya. Jadi inilah penetapan Tuhan. Tuhan membuat saya tidak memiliki dana setelah networking Galaxur yang berubah menjadi konvensional Galaxur. Galaxur dijual dengan paket terapi oleh Master Rudy Winata. Satu kalung, kalau mau menterapi dengan dia, kita harus membeli satu kalung seharga 5 juta. Plus ongkos terapi menjadi 10 juta. Sekali terapi dapat satu kalung, langsung terapi dengan master atau guru saya, Rudy Winata. Pada saat diterapi oleh beliau, maka akan terlihatlah hal-hal alam gaib. Dan energi yang ditransfer oleh guru saya atau master yang menemukan galaksi pertama bisa berperang atau memberikan dobrakan seperti NK-sel yang seperti toksin yang sembunyi itu, kanker itu akan didobrak oleh NK-sel yang ada di dalam usus-usus. Tapi di dalam kalung Galaxur memberikan energi yang semua setan yang sembunyi di badan manusia pasti akan mekai, atau setan itu akan merespon, siapa kamu, kenapa kamu mengganggu saya. Pada saat itu 2008 Rudy Winata mengetahui bahwa kalung yang dijual di Singaraja ternyata memberikan dampak kepada setan-setan leak, santet, suanggi yang sembunyi di dalam badan manusia yang mengikuti presentasi tersebut. Sepulang dari sana, dari Singaraja, beliau mengatakan, kita menjual Galaxur untuk kesehatan jasmani, memberikan tenaga. Seperti kita luka, tempelkan Galaxur di tempat luka, maka dalam waktu yang cepat akan menyumbatkan luka-luka tersebut, karena energi itu memberikan reaksi kepada sel tubuh kita untuk cepat kembali normal. Apalagi hanya terkilir, kasih tempelkan saja atau gosok, kerok di dalam tubuh, maka cepat sekali sembuh. Terutama kalau ada badannya di dalam, kalau ada di dalam badan kita setan, santet, guna-guna yang dikirim, maka pasti dia akan berespon dalam tubuh kita, dan kita melakukan interogasi. Tanya dia, siapa kamu? Kenapa kamu ada di badan orang ini? Apa urusannya dengan orang ini? Dan kita melakukan penyiksaan. Di saya, sebelum saya sakit, saya tidak mengizinkan mereka cepat keluar dan menyiksa, sehingga semua keluarga yang datang ke tempat saya puas
menginterogasi sang pelaku. Itu benar, yang ngomong adalah pelaku atau setan-setan yang dipakai, yang dibeli oleh pelaku. Bukan kita yang ngomong, bukan pasien itu yang ngomong. Pasien itu tidak sadar. Dan inilah kelebihan daripada terapi geraksur. Kalau di dukun-dukun, dukun yang mengata-ngatakan, tapi kalau di sini pasiennya yang berucap, dan setelah dibangunkan dari terapi, pasien tidak mengerti apa. Adalah menjadi booming di tahun 2008. Saya bergabung di Juni 2008, ikutin 3 bulan akan sepak terjang guru saya Rudi Winata, dan di September 2008 saya minta izin kepada guru saya Rudi Winata, Pak Rudi, boleh nggak saya memakai kaos ini dan saya menterapi? Setelah diperbolehkan membuat iklan di kaos saya, di motor saya, maka ramelah rumah kontrakan kami dengan pasien. Bahkan saya harus membuat jadwal seperti dokter. Jam sekian pasien ini saya kasih waktu 2 jam. 2 jam untuk apa? Untuk interogasi. Maka 2 jam berikutnya ada pasien yang mendengar kabar ini dan mau mencoba. Inilah kabar yang didengar dan mereka mau berusaha. Kalau mereka tidak mau berusaha, maka jangan salahkan kita bahwa Galaksur tidak bisa membantu. Kalau mereka mau berusaha, banyak dokumentasi yang boleh menjadi salah satu promosi di awal 2008. Di 2008, saya belum mempunyai handphone Android. Waktu itu adalah Nokia N70. Dari situ saya rekam, kemudian saya pindahkan ke VCD dan saya bagi gratis kepada semua donan saya. Di Crossline pun juga membeli dari hasil, bukan membeli satu dan mereka memperbanyak sendiri. Waktu itu saya tidak menghitung kepada mereka. Sampai akhirnya semua pakai hasil dokumentasi untuk menjual kalung Galaksur dan menjual terapi untuk grup mereka masing-masing. Saya tidak mempermasalahkan waktu itu. Sampai akhirnya 2015 Tuhan membuat saya pensiun setelah hampir 7-8 tahun, dari 2008 menjadi 2015. Saya full menerima pasien. Jika pasien itu datang terlambat, maka dia harus menunggu pasien berikutnya selesai baru dia bisa ditangani. Dan itulah, saya tidak menyombongkan diri. Itu karena saya belajar, tidak, tapi dalam kecerdikan setan, saya telah mencuri kemuliaan Tuhan, juga membanggakan diri. Saya membuat rekaman berjalan, bahkan waktu membeli bensin di motor, untuk motor saya, ada sejumlah begudal-begudal yang membeli bensin dari mobil mereka, dan mereka melihat tulisan saya di dalam mobil mengatakan, wah encik itu ajam sekali, itu engkau itu sombong sekali. Saya mendengar dia melecehkan saya tanyakan, bagaimana beli? Bagaimana kamu? Mau coba saya? Silakan, sekarang silakan kirim ke saya. Si bajingan yang mengisi, turun dari mobil dan mengisi di SPBU itu, mendengar saya merespon dan menantang mereka. Dia bilang, enggak kok, bukan kok yang diomongin itu, teman saya lagi mabuk di mobil. Karena apa? Mereka melihat tulisan saya. Tidak ada seorang pun berani membuat tulisan usir lihat santet pengganggu terang-terangan di jalan. Tuhan memberikan saya hikmat, kebijaksanaan untuk memasarkan kalung Galaksur di 2008. Setelah itu booming. Setelah booming, Tuhan membuat semua berubah dari networking Galaksur menjadi konvensional Galaksur. Satu kalung kalau tidak diterapi oleh Pak Rudi 5 juta. Kalau diterapi oleh Pak Rudi master saya dan menunggu jadwal 10 juta harus mengeluarkan biaya. Maka Anda boleh datang ke Bali, boleh kontak saya dan kita atur. Datang ke Sawangan, Nusa Dua.
itu pun harus sesuai dengan jadwal kosong, sesuai dengan pendaftaran yang Anda beli transfer ke saya di 08 di rekening BCA saya 0401439632. Beli kalung saja boleh, tidak usah diterapi oleh master saya, 5 juta. Kalau mau datang ke Bali atau Anda ada di Denpasar atau di Bali, beli dengan 10 juta langsung terapi dengan master atau guru saya, Rudi Winata. Kalau ada alam gaib yang menyebabkan Anda sakit, maka Pak Rudi akan bisa membaca kalau setan itu diam di dalam tubuh kita, tidak mau merespon, maka Pak Rudi akan memberitakan siapa pelakunya. Tapi jika dia merespon, mau menantang Pak Rudi Winata, maka di sanalah semua dokumentasi keluarga, dan kalau boleh disebarkan atas izin keluarga, maka itulah menjadi sebuah promosi bahwa kalung Galaksur menjadi solusi bagi mereka yang dibelenggu kuasa kegelapan, santet, leak, suanggi, pengganggu. Di Bali ada leak yang positif, yang tidak mengganggu badan manusia, tidak ada urusan dengan kami. Yang mengganggu badan manusia yang dia iri, maka itu adalah urusan para terapis Galaksur. Silakan Anda menghubungi saya di 081558012099 atau di 08951970. Boleh ngorder AFC sebagai nutrisi untuk regenerasi sel untuk kanker, dan kalung Galaksur untuk anti gaib. Kepada Anda yang belajar ilmu positif, pakai kalung ini, makin saktilah Anda. Jangan pernah menyalahgunakan kekuatan kalung Galaksur ini untuk menyakitin orang lain. Maka Galaksur tidak bisa bekerja untuk menyakitin orang lain. Setan menyerang kita, maka ilmu yang datang akan kembali kepada yang menyerang, bahkan 10 kali lipat, sehingga mereka tepat. Ada satu cerita, teman gereja saya mengatakan, "Oh, betul itu kalung Galaksur," dan akhirnya dia mencoba. Dia mengatakan, "Mama saya dikuasai oleh adik saya karena adik ipar nikah dengan orang yang punya ilmu sangat tinggi di pulau lain, menyakitin mertuanya, menyakitin mamanya. Si adik ini ingin menguasai harta. Saya terapi jarak jauh sebelum kalung itu dikirim, dan akhirnya setelah terapi jarak jauh, setan yang tertanam di pekarangan, di porselin depan rumah, keluar ayam hitam mati terbelah dalam kurungan. Itu dari porselin timbul. Semua apapun yang ada di dalam ruangan, kalau kalung ini datang, putar saja, maka radius menjadi berlipat-lipat dan akan membersihkan aura rumah. Apakah ini tidak mengandalkan Tuhan? Saya tidak berani berdebat atau tidak usah berdebat, karena memang Tuhan menciptakan kalung Galaksur ini untuk memberikan dampak energi positif. Anda percaya dia? Anda percaya akik, batu, dan seterusnya mempunyai energi besar? Kalung Galaksur adalah dari beberapa macam, diracik oleh penemunya dari orang dari Inggris, dan sampai di Bali, di Singaraja, Pak Rudi Winata menemukan bahwa alam setan merespon keberadaan energi kalung Galaksur ini. 5 juta saja guys, tanpa terapi Anda akan disehatkan jasmani atau rohani secara alam gaib. Akan Anda mendapatkan kalung sekali seumur hidup, dan Anda boleh melanjutkan nutrisi AFC tersebut. Silakan hubungi saya di 081558001209 atau di 0895 1970. Tuhan Yesus memberkati.